Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution, menggali kedalaman makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Quran, sekaligus mengkaji keluasan wawasan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk dalam kehidupan untuk kita praktekkan dalam meniti setiap amal ibadah kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tiba kembali di malam Jumat. Semoga semua aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, bermohon pada Allah tentunya seperti biasa. Kita awali doa kita dengan bermohon semoga setiap hamba Allah yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, beraktivitas di muka bumi ini, diberikan kekuatan untuk senantiasa dekat dengan Allah, dan yang belum bersyahadat semoga diberikan kekuatan untuk bersyahadat sebelum wafat menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kesulitan diangkat, yang sakit disembuhkan, dan segala kesulitan dimudahkan oleh Allah untuk menjalani setiap aktivitas kita sesuai dengan kenyamanan dan penuh dengan kebahagiaan. Kita akan coba lanjutkan kajian kita di pertemuan malam ini, masih teman-teman di kajian surah Al-Baqarah di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini adalah sesi yang keempat dalam pembahasan ayat ke-6 dan ke-7 surah Al-Baqarah. Kami berharap teman-teman bisa mereview tayangan kita yang telah lampau sehingga memiliki ketersambungan tentang materi yang akan kita bahas sampai dengan kesempatan pada malam hari ini. Di ayat 6 dan 7 ini saya ingin coba mengingatkan supaya nanti dengan cepat ada ketersambungan atas materi yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ayat 6 dan 7 surah Al-Baqarah menampilkan wawasan dan informasi dari Al-Quran tentang golongan kedua, ya, umumnya pada manusia, klasifikasi manusia yang kedua menurut Allah Subhanahu wa taala tentang aktivitas atau terkait dengan aktivitas manusia di muka bumi, yaitu orang-orang yang menutup dirinya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan menutup ini dia bukan sekedar menjauh, tapi juga bahkan ada yang sampai membenci, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh petunjuk-petunjuk yang Allah berikan sesungguhnya yang didesain untuk kebaikan dalam kehidupan mereka. Apa penyebab ini semua? Kita telah bahas, ya, yang menyebabkan mereka menutup diri sampai seluruh alat indera untuk menangkap hidayah, pusat informasinya tidak berfungsi dengan baik, ya, baik itu pendengarannya, kemudian penglihatannya, sampai juga dengan cara berfikirnya, hingga tertutup itu semua. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawa, dan terancam dengan siksa yang berlipat, ya, walahum adzabun azim. Apa penyebab semua itu? Kita telah rinci di edisi yang lalu bahwa penyebab utamanya setan berhasil memanfaatkan lingkungan seputaran mereka tinggal itu dengan masuk pada tiga hal utama yang mengiringi setiap aktivitas manusia, yang dengan tiga hal ini berpotensi manusia dijauhkan dari Allah, bahkan bisa menutup dirinya seperti yang tadi telah diuraikan. Yang pertama ada faktor harta benda, yang kedua ada faktor kedudukan atau tahta, yang ketiga ada faktor pengetahuan. Dan kita telah fokus pada pembahasan seputar harta benda, ya, seperti kita uraikan di pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian. Kadang harta benda jika tidak mampu dikelola dengan baik, maka akan menjadi senjata utama bagi setan untuk memperdaya manusia. Sehingga dengan itu seringkali saya ingatkan dalam setiap episode perihal harta ini, bahkan belum sempat ia dapatkan cara mencarinya, ada yang menjadikan seseorang bisa menjauh dari Allah. Seperti pernah saya sampaikan, ada orang mendapati proyek yang harus misal ditandatangan bersamaan dengan waktu sholat, dan ibadah sholat ini begitu spesifik dan sangat penting, ya. Saya ambil contoh, ya, misalnya besok sholat Jumat, kan, sering saya utarakan ada proyek nilainya besar bersamaan dengan sholat Jumat. Proyeknya saja belum didapatkan,
hasilnya saja belum diraih, bahkan dalam prosesnya sudah menjauhkan seseorang dari konektivitasnya dengan Allah. Online-nya terputus, sholatnya bisa ditinggalkan, sehingga nanti turun penegasan langsung dari Allah dengan turunnya surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 itu, khususnya di ayat yang ke-11 seperti pernah saya uraikan. Pun demikian, sholat-sholat harian yang kita tunaikan 5 waktu itu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan bisa terganggu dengan aktivitas pencarian harta. Belum sempat harta didapat, bahkan seseorang bisa menjauh dari Allah. Seperti ada orang yang mungkin boleh jadi, mohon maaf, bisa menunda atau bahkan meninggalkan sholat zuhurnya karena aktivitas pencarian harta tertentu, atau sholat-sholat yang lainnya. Karena itulah teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk mengetahui jalan-jalan setan yang memanfaatkan harta untuk menggoda kita, bukan sekedar untuk menjauh, tapi menutup diri dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah sampai ya pada cara untuk menghentikan godaan setan sekaligus menutup ruang-ruangnya yang mungkin dimanfaatkan untuk menggoda kita semua perihal harta. Dan kita telah sepakat bahwa persoalan utamanya adalah tentang pengetahuan kita bagaimana cara mengelola harta. Yang dikhawatirkan di umat ini bukan persoalan kaya, karena kaya itu biasa. Jangankan orang beriman, yang belum beriman pun bisa kaya. Jadi kaya itu biasa. Yang patut dia khawatirkan ketidakmampuan dalam mengelola harta kekayaan itu. Sehingga dengan ketidakmampuan ini seseorang bahkan bisa mengorbankan kehidupan abadinya di akhirat dan tak mampu membawa bekal saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling celaka bukan hanya tak mampu membawa bekal, tapi saat dia berhadapan dengan Sang Pencipta, saat yang bersamaan dia telah menjadi sekutu setan dan musuh Allah yang sangat nyata. Waliyadu billah. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang konsep harta. Teman-teman sekalian, ini mohon sekali kita bersama-sama, saya mengajak pada diri pribadi saya dan kita semua untuk menguatkan kembali ya pemahaman kita akan konsep ini, bahwa satu, ya seluruh manusia, hamba-hamba Allah yang hidup di muka bumi itu sudah mendapatkan jaminan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sepanjang hidupnya, ya dijamin sepanjang hidupnya untuk mendapati rizkinya, ya harta yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya, dalam pengertian cukup ya. Ini sudah saya turunkan, silahkan teman-teman review kajian-kajian kita yang lalu dari sejak pernyataan Allah di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat, itu masih ingat ayat ke-22 ya, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit telah ditetapkan rizkimu ya, dan dijanjikan segalanya akan diberikan ya, dan segala hal yang dijanjikan akan diturunkan, diberikan, dicukupkan, bahkan dibimbing bagaimana cara mendapati dan mengeluarkan sesuai dengan petunjuk Allah. Sehingga di Quran surah ke-87 masih ingat Al-A'la itu di ayat yang ketiga, walladzi qaddara fahada, dan dialah Allah yang telah menetapkan ya segala hal yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan, kemudian memberi petunjuk bagaimana menggunakan hal yang ditetapkan itu sehingga mengandung maslahat dalam hidupnya. Di antara makna qaddara di sini, segala ketetapan itu diantaranya rizki. Ya, dapat dari mana keterangan ini? Seperti pernah kita bahas di Quran surah ke-89, di surah Al-Fajr itu ketika Allah mengatakan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu ya fayaqulu rabbi ahanan. Dan pun demikian ketika manusia diuji dengan dicukupkan rizki ya. Saya selalu mengatakan bahwa Allah menjamin setiap manusia yang hidup akan cukup rizkinya. Ya, orang yang tidak pernah merasakan cukup, maka itu yang bisa menjadikan dia merasa miskin, fakir, atau mungkin boleh jadi bisa menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bagian yang pertama. Kita bahkan telah melompati ini, teman-teman sekalian, ya, dengan melewati batas-batas kecukupan. Ketika kita memilih untuk melewati batas ini menjadi kaya misalnya, ya, kita telah masuk ke dalam bahasan ini dengan menurunkan sorah-sorahnya, dengan menurunkan bimbingan-bimbingannya. Tapi ingin saya tekankan
Ya, sebelum kita mendalami yang ini, bagaimana mengelolanya sehingga mampu mendekatkan diri kita dengan Allah. Saya ingin tekankan sekali lagi bahwa mustahil ada manusia hidup yang tidak diberikan rizki oleh Allah. Itu pahami dengan baik. Ya, pemahaman terhadap konsep ini, konsep takdir, di antara makna takdir, di antara turunan-turunan takdir yang Allah tetapkan kepada kita adalah memberikan rizki yang cukup kepada kita bersamaan dengan batas usia yang diberikan Allah kepada kita. Batas usia kita disebut ajal, ya, cara menjalaninya disebut umur, yang menyertai umur itu diantaranya apa? Rizki. Ini yang diisyaratkan Nabi, ya, dalam sabda Nabi SAW, seperti pernah saya uraikan. Contoh paling kecil ada di Al-Arba'in yang biasa kita baca itu, karya Al-Imam An-Nawawi, dari 42 hadis dilihat hadis yang keempat, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seperti pernah saya sampaikan, ketika Allah memerintahkan pada malaikat untuk mencatat 4 hal utama, ya, saat roh mulai ditiupkan 4 bulan dalam kandungan ibunda, maka ditetapkan 4 hal. Hal yang pertama bikatbi rizqihi, ya, kemudian ajalihi, rizki bersanding dengan ajal. Jadi seseorang yang hidup itu, ya, sepanjang dia hidup itu pasti akan bersanding dengan rizkinya dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi orang-orang yang merasa tidak pernah mendapat rizki, mungkin bukan tidak mendapat, tapi tidak merasa cukup. Itu persoalannya. Ya. Karena itu jangan pernah kemudian kita berkeluh kesah ketika ada satu persoalan tertentu misalnya menimpa kita. Entah itu pekerjaan misalnya yang tidak bersama kita saat ini. Ada yang terkena misalnya putus hubungan kerja. Ada yang kehilangan misalnya mata pencaharian untuk sementara waktu. Jangan dulu disimpulkan, wah ini nggak dapat rezekinya. Tidak. Anda masih hidup juga. Cek tabungan Anda ada berapa sekarang. Ya kan? Cek persediaan makanan kita. Cek ketersediaan kebutuhan pangan kita di rumah. Cek aset kita. Jangan-jangan selama ini yang diinginkan oleh Allah untuk mengevaluasi hidup kita. Jangan-jangan banyak aset dikumpulkan, tabungan itu masih banyak dan belum digunakan untuk ibadah kita. Alih-alih Anda menambah beban dengan memperbanyak harta benda yang belum tentu digunakan dengan baik, bukankah kita mengevaluasi itu lebih baik harta yang Allah titipkan pada kita supaya ringan di bawah hisab saat kiamat? Ya, kadang-kadang cara berpikir kita mesti diperbaiki. Ya, ini bukan Allah menghentikan pekerjaan kita. Ini bukan Allah ingin memutus pekerjaan kita, ingin menghentikan rezeki kita, bukan. Barangkali Allah lebih ingin memberikan petunjuk kepada kita. Hei, ajalmu sudah semakin dekat. Nih. Hei, usiamu sudah berapa sekarang? Masa mau nambah harta juga? Masa mau kumpul-kumpul juga? Mau sebanyak apa? Toh yang kamu kumpulkan pun sekarang sudah ada. Tabungan kamu, aset kamu itu pun saat di bawah hisab, itu masih berat. Saya sering katakan gini secara ringan, teman-teman. Coba buka lemari pakaian kita. Kemudian dicek. Dari pakaian paling dalam sampai yang terluar, berapa yang sudah dikoleksi? Adakah lembar helai pakaian itu yang belum pernah dipakai ibadah? Karena itu akan dihisab. Ya, coba cek, buka lagi. Jangan-jangan terlampau banyak yang dikoleksi. Adakah di antara alas kaki yang banyak pilihan itu yang belum pernah dipakai ibadah? Terus hisabnya bagaimana nanti? Nah, jadi kalau kita tarik kepada keadaan ini suasana syukur itu akan selalu ada dalam jiwa kita. Hadir dalam jiwa kita. Alhamdulillah yang telah meringankan bagi saya kehidupan. Alhamdulillah yang memberikan petunjuk untuk mempermudah hisab di hari kiamat. Alhamdulillah yang memberikan kecukupan pada saya sampai sekarang masih hidup dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Ya, jadi kadang-kadang ada seseorang yang boleh jadi saking disayang oleh Allah, bukan dilarang untuk kaya, bukan nggak bisa kaya, bukan nggak bisa sukses, tapi boleh jadi dijaga keadaannya dalam kondisi itu supaya tetap dekat dengan Allah dalam kondisi ibadah yang baik. Yang bila melampaui batas-batas itu, boleh jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang akan memalingkan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ya poinnya. Nah, setelah itu baik cukup ataupun kita akan naik level ke sini, itu diikat dengan ayat-ayat yang telah kita kaji di pertemuan lalu. Masih ingat teman-teman? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, ya. Walaupun dijamin hartanya cukup diberikan oleh Allah rizkinya, tetap mesti diikhtiarkan dengan aktivitas usaha, pekerjaan. Ini sudah saya terangkan, jadi tidak perlu saya dalami lagi supaya tidak mengambil waktu kita yang lebih banyak, ya. Jadi walaupun ya Allah jamin cukup, ada, hidup,
Ya, jangan sampai tunggu anak ke rumah sakit baru rezekinya datang gitu. Ya, udah kelasnya kelas yang rendah misalnya, sulit dan sebagainya, tunggu kemudian gratis, tunggu datang orang nengok, tunggu segala. Jangan menunggu seperti itu. Tetap kita harus ikhtiar. Ya, seperti pernah diuraikan pertemuan sebelumnya. Silahkan cari kerja, dalami dengan baik, sesuai dengan kemampuan kita, sampai kita mendapatkan janji Allah seperti yang telah difirmankan. Kemudian untuk orang beriman, diikat di Quran surah kedua, ayat 172. Ini saya kotaki, mohon izin supaya ada penekanan untuk kita semua. Ini masih teori universal seperti saya terangkan. Jadi semua orang kalau ingin mendapatkan bagian rezekinya mesti beraktivitas, mesti kerja dengan cara yang benar, halalan, legal, thayyiban, gunakan yang legal itu sesuai dengan dasar kebutuhan supaya jelas taraf kehidupan kita. Itu poinnya. Kemudian bagi orang beriman, maka perkara halal itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi karena sudah ada iman yang melekat dalam dirinya. Karena itu kalimat halal di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172 tidak disebutkan lagi untuk menunjukkan bahwa orang beriman itu dengan imannya otomatis akan membimbing ia pada segala yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei seluruh orang yang beriman, dipanggil imannya untuk memberikan kesan bahwa dengan iman itu akan hadir petunjuk dalam dirinya yang membimbing ia selalu pada yang baik-baik. Ini poinnya. Bahkan yang paling menarik teman-teman sekalian, kalau kita gali lebih dalam, seluruh anggota tubuh kita itu saat disebutkan dalam Al-Quran, umumnya selalu disandingkan dengan derivasi kata iman. Ya, bila kita ingin cek misalnya lagi baca Quran, ingin cek ayat mata, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria-pria yang beriman. Ya, yang perempuannya wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan pada perempuan-perempuan yang beriman. Gunakan matamu dengan benar, palingkan dari pandangan-pandangan yang keliru. Sebelum menerangkan fungsi mata, disebutkan dulu kalimat imannya. Pun demikian misalnya, teman-teman sekalian, ketika berbicara tentang lisan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Hei orang-orang beriman, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gunakan lisanmu untuk bergibah, gosip dan semacamnya. Perhatikan, setiap disebutkan fungsi bagian tubuh kita selalu diawali dengan kata iman secara umumnya untuk memberikan kesan iman itu akan memberikan petunjuk pada seluruh anggota tubuh kita agar beraktivitas sejalan dengan petunjuk wahyu dengan cara yang benar. Nah, dalam konteks mencari kerja ini, bukankah semua akan dikerjakan? Coba, pikiran kita akan mulai merenungkan, mencari, memetakan. Ya, apa nih peluang kerja yang bisa didapatkan? Kaki mulai melangkah, tangan mulai bergerak, mata mulai memandang, telinga tajam mendengar informasi, peluang yang bisa didapatkan, lisan mulai menyusun cara berkomunikasi sehingga semua yang disampaikan bisa diterima dalam konteks pekerjaan. Nah, jadi semua bergerak. Karena itu Allah hanya menyebutkan satu kata pembuka sebagai kunci. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang punya iman. Maka iman itu akan membimbing seluruh anggota tubuhnya otomatis menuju jalan yang halal, dibenarkan secara syariat dan tidak melanggar ketentuan hukum di tempat dia berpijak. Itu poinnya. Nah, kalau ini dilakukan dengan benar, maka jaminan dari Allah, ma razaqnakum, kami yang akan siapkan rezekinya, engkau tidak akan begitu lelah untuk mencarinya. Ini yang saya maksudkan. Jadi kalau seseorang itu imannya benar, teman-teman sekalian, jadi iman yang benar, bukan sekedar ngaku iman ya, karena zaman Nabi pun ada yang ngaku beriman, hanya kemudian diklarifikasi langsung oleh Allah. Ini menarik nih. Teman-teman buka Quran surah ke-49. Ya, ini penting untuk mengaji. Kalau bisa ada mushaf di sampingnya supaya mengecek ya. Ya, kadang mungkin apa yang saya sampaikan sejalan dengan paparan, kadang otak sudah lompat, lisan baru bicara, kadang-kadang bisa salah sebut dan itu mungkin terjadi. Nanti teman-teman bisa langsung luruskan. Ya. Quran surah ke-49, misalnya ayat ke-14, surah Al-Hujurat. Ya. Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada sebentar orang Arab Baduy berkata langsung pada Rasulullah SAW, kami telah beriman. Ya, perhatikan, kami telah beriman. Apa yang terjadi? Nabi diam, ya, karena perkara hati, perkara iman itu sudah hak langsung yang terkait dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang menguatkan. Ya, dan diberikan kepada Nabi SAW jalan untuk memberikan kepada umat pencerahan
ya sinar, sehingga dengan itu bisa mendapatkan hidayah Allah tadi. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, langsung Allah memberikan keterangan pada Rasulullah. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad SAW pada mereka yang mengklaim bahwa mereka telah beriman itu, kalian sesungguhnya belum beriman serius. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan, saya baru masuk Islam. Nah, jadi baru muslim tuh. Ya, dengan lisannya. Bukankah syarat masuk Islam pertama? Ya, dengan mengucapkan syahadat di lisannya kan? Baik ya, rukun Islam yang pertama nomor 1 kan syahadatin ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diucapkan di lisan kan? Nah, itu kalimat iman yang diucapkan di lisan. Baik, sebagai kunci untuk masuk Islam. Jadi begitu kalimat itu sudah muncul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, muncul di lisan seseorang yang di luar konteks beriman ya, kecuali kalau dia sudah lahir dalam keadaan beriman, kan tidak pernah keluar dari jalur hidayah, ya, maka kalimat itu dengan sendirinya akan tertanam dalam jiwanya dan terlatih dalam aktivitas sholatnya. Jadi nggak perlu ada formalitas saya baiat lagi, saya syahadat lagi, tidak perlu. Karena dalam kondisi dia di dalam janin ibundanya, ya dalam perut ibundanya, rahim ibundanya 4 bulan, ya kemudian ditiupkan roh, dia sudah berkomitmen kepada Allah seperti keterangan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Qala alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, apakah kalian menyaksikan, menetapkan aku sebagai Rabb kalian? Lalu mereka bersyahadat, kami menyaksikan. Ya, mereka berkata, kami bersyahadat ya Rabb, bala syahidna. Karena itulah ketika lahir, saya pernah terangkan di pertemuan lalu 2 edisi sebelumnya, Nabi menyampaikan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seseorang terlahir kecuali dalam kondisi fitrahnya. Apa di antara makna fitrah? Jalan beragama yang benar, berdin, ya, berkomitmen dengan Allah. Dijelaskan di Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkan dirimu sepenuhnya pada ketentuan ad-din dengan benar. Itulah fitrah yang Allah telah tanamkan pada semua manusia. Jadi di antara makna fitrah adalah kecenderungan dia untuk beragama, memegang teguh ad-din. Apa yang disebut ad-din ini? Kembali ke Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sungguh din yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap pernyataan Allah yang benar itu adalah al-Islam. Kunci untuk berislam kalimat syahadat tadi yang diucapkan. Jadi begitu seseorang misalnya keluar dari jalur hidayah tadi karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh macam-macam, ya dia mengenal yang lain selain Allah, kemudian dia memutuskan untuk kembali, maka dia bersyahadat lagi, ya. Begitu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sah dia sebagai muslim. Jadi muslim itu orangnya ya. Ingat, Islam itu dinnya. Saya mohon izin ya, perdalam sebentar. Islam itu ad-din. Ini. Jadi kalau disebutkan Islam itu dinnya, frame-nya, ya, aturannya, ketentuannya, ikatannya. Ya, ikatan dalam bahasa Arab sesuatu ikatan yang kuat disebut dengan kata kerjanya aqadah. Sifatnya disebut dengan akidah. Karena itu ada akidah Islam. Jaga dengan kuat ikatan ini terhubung dengan Allah sampai kita wafat. Ya, orangnya disebut muslim, jamaknya disebut muslimun. Diminta kita oleh Allah menjaga ikatan ini jangan sampai wafat kecuali memegang teguh ikatan ini sebagai seorang muslim. Quran surah ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi muslim itu orangnya. Aslama yuslimu. Islam itu syariatnya, ketentuannya, dinnya, aturannya. Ya, dalam bahasa umum sekarang disebut agama, ya kan? Agama itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta. Ya, tidak agama rusak. Satu konsep kehidupan yang membuat seseorang itu tidak rusak. Tidak rusak cara berpikirnya, tidak rusak moralnya, tidak rusak berperilakunya. Tapi din itu lebih dalam dari sekedar kata agama. Ya, bukan sekedar membuat seseorang tidak rusak, tapi juga membuat seseorang patuh kepada ketentuan Allah dan selamat dengan kepatuhan itu dari kegelisahan dunia dan dari ancaman akhirat. Itulah ad-din. Jadi kalau kita sebutkan Islam, maka ini keyakinannya, akidahnya. Kalau sebutkan muslim, itu orangnya. Karena itu penting sekali memahami dua diksi ini, dua kata ini, karena sekarang sering dipermainkan, ya. Dua kata ini khususnya dalam tampilan-tampilan media yang sampai kepada kita, sehingga dengan permainan bahasa ini terkesan ajarannya yang salah, bukan orangnya. Saya ambil contoh begini misalnya, ya. Ada disebutkan Islam radikal. Oh,
Contoh, teroris dan sebagainya. Kalau Anda bicara Islam, berarti masuk ajarannya. Seakan-akan ingin mengesankan bahwa ajaran Islam itu radikal. Ya, ajaran Islam itu nggak benar. Ya, ISIS misalnya kan Islam yang dipakai. Seakan-akan Islamnya itu kalimat Islam di situ, ya mengesankan ya ajaran yang membuat seseorang jadi keras begini. Ya, dipukul rata semua. Coba Anda bayangkan, ya sejak kapan ISIS itu ada? Sejak kapan teroris itu muncul? Dari zaman dulu orang Islam itu sudah ada. Yang hidup damai banyak, yang baik-baik melimpah, yang memberikan inspirasi luar biasa, yang memberikan sumbangsi pada peradaban itu banyak. Kekerasan itu baru muncul-muncul dan dimanapun ada, faktornya banyak. Ya, tapi tiba kemudian itu bisa kemudian ya diperkecil sudutnya dan diarahkan, ditunjukkan langsung pada satu kata ajaran disebut dengan Islam. Bukan ini yang disoal. Muslim yang pencuri mungkin ada, ya mungkin ada. Kenapa dia ada? Boleh jadi statusnya sebagai Islam, ya mempelajari Islam dengan cara yang tidak benar. Dia belajar agama dengan cara yang tidak benar, ya lalu kemudian dia gunakan konsep-konsep pengaruh lingkungan yang ada, bukan karena agamanya. Coba Anda cek, adakah di Islam kemudian perintah untuk mencuri? Tidak ada. Ya, perintah untuk merampok, begal? Tidak ada. Ya, silahkan cek, perintah untuk korupsi tidak ada. Semua bahkan tegas. Pencuri, potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Seorang pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangannya. Ya, atau dalam bahasa kontemporer kekinian, bikin hukum yang ketat sehingga tangan itu terpotong dari peluang untuk mencuri. Ya. Misal kalau Anda ingin terjemahkan dalam konteks kekinian misalnya, bikin hukum yang ketat sehingga tangan seseorang itu tidak mudah untuk mencuri. Ya. Atau kalau ingin spesifik, potong tangan misalnya secara tekstual. Saya ingin tunjukkan betapa ketatnya Islam melarang perbuatan itu. Jadi kalau ada seseorang kemudian korupsi, seseorang kemudian mencuri, mustahil kita salahkan ajarannya. Karena ajarannya sendiri sudah keras menentang itu. Itu pasti orangnya yang salah. Ya. Dan sudah pasti dia nggak baca petunjuk agamanya. Kenapa? Karena dia hanya mengambil ini sebagai predikat dalam kehidupannya, tapi menjadikan pengaruh lingkungan sekitarnya sebagai pijakan untuk dia bersikap. Jadi kalau ada orang mencuri, orang mabuk, orang membunuh, merampok, itu bukan karena Islamnya, karena pengaruh lingkungan tempat dia beraktivitas. Itu poinnya. Lantas kok bisa orang mengatakan Islam yang salah? Sehingga di sebagian tempat ada yang tega merobek kemudian kitabnya, membakarnya, meludahinya dan sebagainya. Hanya kita boleh jadi menyimpulkan itu orang belum tahu, belum mengerti. Yang paling berbahaya adalah orang-orang Islam sendiri ikut sama menghujat ajaran keislamannya. Berarti ada yang kurang tepat dalam pemikirannya. Itu yang saya ingin katakan. Jadi hati-hati teman-teman sekalian dalam memahami sebuah diksi, ini penting sekali. Jadi bedakan antara Muslim dengan Islamnya. Mohon izin saya agak lompat sedikit ya, karena ini begitu sensitif sekarang, kekinian, sehingga seringkali kemudian dikesankan setiap ajaran Islam itu menyimpang. Padahal orang Islam itu banyak. Saya Muslim, kan? Sebanyak orang Islam, Indonesia negara Muslim terbesar. Ya, saya tidak katakan negara Islam ya, negara Muslim yang jumlah orang Islamnya paling banyak di muka bumi. Ya, dan tentunya kita tidak temukan hal-hal yang kemudian tadi dipertentangkan. Saya sering katakan begini teman-teman, kalau peci ini tidak pas dengan kepalanya, jangan kepala yang dipotong. Cari ukuran peci lain. Ya pun demikian dalam pemahaman konsep semacam ini, jangan langsung ujuk-ujuk kita masuk kepada ajarannya, keyakinannya, tapi lihat apa faktor di balik itu semua yang menjadikan dia menjauh dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, orang ini mengaku beriman, tapi dijawab oleh Allah, tidak, kamu baru ya terkonfirmasi mengucapkan dengan lisan masuk Islam. Imanmu baru di lisan, belum tembus ke hati. Karena itu bahasa Qur'annya walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, maaf sekali Allah mengatakan, lihat kalimatnya, walamma yadkhulul imanu, sedangkan iman yang kamu ucapkan di lisan itu belum masuk ke dalam hatimu, belum masuk ke dalam jiwamu. Sebab kalau sudah masuk ke dalam jiwa, nanti oleh jiwa kita dialirkan ke tangan, ke mata, sampai ke ujung kaki, diberi petunjuk oleh iman untuk berlaku yang baik tadi, berlaku yang benar. Jadi kalau ada orang yang Muslim di KTP-nya Islam, kemudian tiba-tiba berlaku yang tidak benar, ini menandakan keimanannya baru sampai lisan, belum masuk dalam kategori ini. Nah, apa hubungan dengan pekerjaan tadi? Allah jamin tadi, kalau imannya benar, nih, bukan cuma di KTP dituliskan Islam, tapi bekerja dengan cara nyogok, gitu kan? Bekerja melanggar ketentuan Allah, bekerja dengan segala tipu-tipu, itu bukan iman namanya. Itu baru ngaku-ngaku. Ya, harus diperbaiki. Nah, kata Allah, kalau kamu benar, cara kerjanya benar, ditunjukkan pasti cukup.
Bilal aja kok yang aktivitasnya di masjid, ya, merasa nikmat hidupnya, nyaman. Bahkan dalam kurban bisa motong ayam, ya kan? Untuk bisa beliau tunjukkan berbagi karena ketidakmampuan beli kambing yang seperti pernah saya tunjukkan di pertemuan yang lalu, ya. Nah, ini yang ingin saya tekankan bahwa teman-teman sekalian, iman itu sangat memberikan pengaruh dalam kenyamanan kehidupan kita. Saya ulang ya, iman sangat memberikan pengaruh bagi kenyamanan hidup kita. Bukan hanya nyaman, tapi terjaminnya segala hal yang telah Allah janjikan. Ini poinnya. Nah, sekarang persoalannya, kalau kita ingin update dari sekedar cukup menjadi kaya, dan dengan kaya ini tetap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Karena justru ada orang yang tadinya dengan cukup dia dekat dengan Allah, tapi semakin bertambah rezekinya, semakin jauh, bahkan tertinggal dan menutup diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mendapati pola seperti ini, kaya dan dapat ridha Allah? Maka kajian ini akan kita langsungkan dan lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Kita jeda dulu, kita dengarkan azan, kemudian tunaikan sholat Isya, dan kita lanjut lagi setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Teman-teman, itu yang bisa disampaikan untuk sementara waktu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.